Setelah viralnya kisah Ibu Eni dan Tiko, terungkap ada kisah sosok dokter asal Bali yang merantau ke Karawang, Jawa Barat bernama Dr. Wayan yang tinggal di rumah mewah. Anehnya, rumah yang tergolong mewah ini dipenuhi sampah. Kondisi rumah Dr. Wayan viral di berbagai media sosial. Salah satunya diunggah oleh tetangga Dr. Wayan, Nilu. Namun sejak video Nilu viral di TikTok, Dr. Wayan dievakuasi oleh keluarganya ke Bali. YouTuber Bang Bro TV menyusuri tempat tinggal Dr. Wayan. Dilansir dari video YouTube Bang Bro TV, tempat tinggal Dr. Wayan ini begitu megah dan terdapat banyak pohon dan tanaman lain yang tumbuh secara liar. Tempat tinggal Dr. Wayan juga memiliki ruang praktek, namun ruangan itu terlihat banyak kardus menumpuk. Ada timbangan, buku catatan, peralatan medis yang semuanya dipenuhi debu. Lantainya pun tampak kotor dengan sampah di setiap sudutnya. Ada rak besar yang di dalamnya tersimpan berbagai macam obat-obatan yang tampak tercampur dengan peralatan medis lainnya. Di samping rak terdapat ranjang pasien dengan sprei merah yang sudah berdebu dan kotor. Sementara di meja praktek terdapat gundukan kertas tulisan Dr. Wayan yang dibiarkan begitu saja. Menurut warga setempat yang mendampingi Bang Bro menelusuri rumah Dr. Wayan, Gede mengatakan masih ada pasien yang berobat. Menurut Gede, pendapatan sehari-hari Dr. Wayan didapatkan dari membuka praktek pengobatan. Masih ada, karena untuk makan Dr. Wayan itu ya dari pasien, kata Gede. Pasien Dr. Wayan, Warsi, mengatakan bahwa dirinya sudah sering berobat ke Dr. Wayan. Warsi sudah menjadi pasien Dr. Wayan sejak lama ketika dirinya menderita penyakit flek. Sering berobat, dulu aku pernah flek paru-paru muntah darah tahun 1997. Rumah belum begini, terbengkalai masih rapi, kata Warsi. Warsi mengatakan Dr. Wayan cukup terkenal hingga memiliki banyak pasien dari berbagai daerah. Bahkan Dr. Wayan selalu penuh karena rata-rata pasien yang berobat merasa cocok. Terakhir, Warsi membawa keponakannya untuk berobat dengan Dr. Wayan 2 bulan yang lalu. Kondisi tempat praktek Dr. Wayan yang ala kadarnya itu tak membuat Warsi berpaling dari sang dokter. Keponakan aku maunya berobat sama Dr. Wayan. Bagus Dr. Wayan yang berobat dari mana-mana, sambungnya. Warsi menyebut Dr. Wayan merupakan sosok yang baik hati. Dalam segi pembayaran pun Dr. Wayan terbilang murah. Bahkan diceritakan Warsi, Dr. Wayan tak keberatan dibayar nanti alias utang dulu. Sama dia itu nggak kuatan pak, dikasih obat nanti kalau punya duit bayar, bisa ngutang, kata Warsi. Warsi mengaku anaknya pernah terkena penyakit kencing darah. Sekali berobat anak Warsi langsung sembuh. Warsi ingat betul kebaikan Dr. Wayan yang pernah dirasakannya. Ketika menderita sakit flek, Warsi ingat Dr. Wayan memberikan obat dengan pembayaran cicilan per minggu. Bayarnya seminggu sekali waktu itu. Saya sakit Rp60.000 seminggu, bayarnya nyicil, kata Warsi. Itu Pak Wayan nagih nggak? Tanya Bang Bro. Enggak, seikhlasnya aja. Kemarin juga bulan-bulan kemarin keponakan saya berobat Rp80.000, sembuh dia, tutur Warsi.